سيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Para hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita sudah bisa kembali bertemu, berkumpul kembali di masjid untuk melanjutkan kajian kita di kajian Al-Quran, yaitu kajian kisah-kisah dalam Al-Quran. Kita masih pada kisah Luqman, ya. Kita masih belum menyelesaikan kisah dari Luqman rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah jelaskan Luqman adalah abdun salih, orang yang salih. Dan di dalam surah Luqman Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita bagaimana wasiat Luqman rahimahullah kepada anaknya. Dan kita sudah sebutkan wasiatnya adalah wasiat tauhid. Nasihatnya adalah nasihat tentang tauhid, mewanti-wanti, melarang anaknya agar jangan sampai terjatuh dalam dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah menyebutkan setelah ayat tersebut, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini kita sudah sebutkan, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiat Luqman, yaitu wasiat tauhid, wasiat agar seseorang itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah. Lalu kemudian perintah tauhid tersebut atau larangan kesyirikan tersebut diikuti dengan apa? Perintah untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini kita sudah sebutkan bahwa di beberapa tempat di Al-Qur'an Allah memang menyandingkan perintah tauhid dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang artinya berbakti kepada kedua orang tua adalah juga perkara yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Kita mentauhidkan Allah, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang menghidupkan kita. Dan semua itu jamaah sekalian melalui siapa? Melalui kedua orang tua kita. Kita bisa lahir melalui kedua orang tua. Kita diberikan rezeki oleh Allah sejak bayi sampai beranjak dewasa, itu juga melalui orang tua kita. Kita terawat, kita hidup, itu semua melalui kedua orang tua kita, melalui jasa-jasa kedua orang tua kita. Maka tidak heran memang kalau perintah tauhid itu disandingkan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan lebih jelas lagi jamaah sekalian di sini, kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Ya, dijelaskan atau dikhususkan di sini, hamalathu ummuhu, karena ibunya telah mengandungnya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dalam kondisi lemah dan senantiasa bertambah lemah. Semakin besar kandungan semakin melemah. Ya. Wahnan ala wahnin. Kemudian setelah itu apa? Tidak selesai. Wa fisaluhu fi amaini. Setelah dilahirkan, ibu tersebut kemudian apa? Menyusui anaknya selama 2 tahun. Maka anishkurli, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepadaku, yaitu dengan mentauhidkanku, dengan taat kepadaku, wali walidayka, dan juga bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, yaitu dengan berbuat baik kepada mereka, berbakti kepada mereka. Ilayyal masir, karena menuju Allah kita kembali. Jalan kembali kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita mau lari? Kemana kita mau pergi? Ujung-ujungnya kita akan meninggal, kematian akan kita datangi, akan menemui kita, dan akan kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jamaah sekalian ditekankan kepada kita bahwa berbuat atau berbakti kepada kedua orang tua, dia disandingkan dengan perintah tauhid. Perintah tauhid, tugas kita semua, kewajiban kita semua untuk mengenal Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Jemaah sekalian yang semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk berbuat atau berbakti kepada kedua orang tua. Ya, disebutkan di sini bagaimana kedua orang tua, khususnya ibu itu bagaimana susah payahnya ketika beliau mengandung kita, kemudian merawat kita setelah kita dilahirkan, kemudian kita dirawat sampai kemudian tumbuh besar sampai sekarang. Pernah suatu saat ada seseorang yang menggendong ibunya. Ibunya sudah tua, menggendong di punggungnya dari daerah jauh menuju Mekah untuk haji. Digendong ibunya sampai di Mekah, masih digendong terus. Tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, di Mina, semua itu dilakukan dengan menggendong ibunya, karena ibunya sudah tua, nggak bisa jalan lagi. Setelah itu orang ini ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia cerita sama Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah bin Umar, ya, saya telah melakukan ini. Saya telah gendong ibu saya dari sini sampai Mekah, lalu kemudian saya bawa dia tawaf, masih juga saya gendong, bawa dia sa'i dan seterusnya sampai selesai haji, semua saya gendong." Maka orang ini bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Apakah menurutmu saya telah membalas jasa-jasa orang tua saya?" Maksudnya apakah sudah satu sama, gitu kan? Sudah balas semua jasanya orang tua saya, ibu saya? Maka kata Abdullah bin Umar, "Walaupun bahkan belum kamu balas, walaupun satu rintihannya ketika dia melahirkanmu. Walaupun satu rintihannya ketika dia melahirkanmu, itu belum bisa kamu setarakan dengan apa yang kau lakukan sekarang. Yang kamu gendong itu dari kampung menuju Mekah sampai selesai semua manasik haji. Tidak bisa. Tidak bisa kamu balas atau tidak bisa kamu samai jasa-jasa orang tua kamu kepadamu." Ini betapa besar, ya, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala atau agama kita menempatkan posisi orang tua itu. Harus kita taat, harus kita berbakti kepada kedua orang tua. Namun di dalam hadis disebutkan, jemaah sekalian, ada satu cara bagaimana anak itu bisa menyamai jasanya orang tua. Bisa istilahnya satu sama dengan orang tua. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan la yajzi waladun walidahu. Tidak mungkin, kata Rasulullah, tidak mungkin seorang anak bisa membalas jasa orang tuanya. Illa, kecuali, kata beliau, illa an yajidahu mamlukan. Kecuali kalau anak tersebut mendapati orang tuanya itu jadi budak. Kan bisa saja. Ya. Mendapati orang tuanya jadi budak, hamba sahaya, fayashtarihi wa yu'tiqahu. Lalu kemudian dia beli budak tersebut, ayahnya atau ibunya yang orang tuanya jadi budak tersebut, kemudian dia bebaskan. Baru di situ bisa satu sama. Ini mungkin kalau kita pikir-pikir mungkin kondisinya tidak mungkin terjadi, ya, apalagi sekarang, memang tidak ada perbudakan sekarang. Ya, begitu juga pada masa lalu, pada masa Rasulullah, bagaimana mungkin terjadi seperti itu. Tapi bisa saja, ya, bisa saja mungkin terjadi seperti itu. Bisa saja terjadi perang, gitu kan? Kemudian orang tuanya yang tadinya ditawan akhirnya menjadi budak dan seterusnya. Kemudian anaknya tumbuh dewasa menemukan bapaknya ini sudah jadi budak atau ibunya sudah jadi hamba sahaya. Kemudian dia beli lalu membebaskannya. Nah, itu baru Baru bisa menyamai. Apalagi sekarang tidak ada perbudakan, berarti untuk kita sekarang tidak ada jalan sama sekali untuk kita bisa katakan saya sudah balas semua jasanya orang tua saya. Sudah satu sama. Tidak ada sama sekali jalan untuk kita. Itu pun kalau masih ada perbudakan, kemungkinan terjadinya atau kemungkinan ada kondisi seperti itu tadi tidak mungkin atau kemungkinannya kecil sekali. Ya, kemungkinannya kecil sekali. Maka jemaah sekalian, inilah bagaimana agama kita menempatkan posisi orang tua, ya. Bahwa kita memang harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Syekh siapa?
Umar Al-Muqbil hafizahullah taala pernah menyebutkan bahwa kalau kita melihat dalil-dalil yang ada, berbakti kepada kedua orang tua itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Tingkatan paling rendah, tingkatan paling bawah adalah ketika kita mentaati orang tua kita apa yang mereka perintahkan kepada kita. Nak, pergi ini. Nak, sini, bikinlah ini, lakukan ini. Kemudian kita taat. Itu yang masih paling rendah. Masih paling rendah. Tingkat di atasnya lagi adalah apa? Ketika kita langsung berbuat sebelum diperintah. Maksudnya kita peka duluan gitu. Tidak tunggu dipanggil, tidak tunggu diperintah baru bergerak. Nah, ini kita sudah peka duluan, kemudian kita bergerak. Nah, kita lihat orang tua kita angkat bawaan yang berat, nah, kita tidak usah nunggu. Nak, bawakan, bantu bapak. Kita langsung ambil, bantu dia untuk bawakan barangnya. Atau banyaklah contoh-contoh kalau kita mau sebutkan. Yang intinya tingkat kedua adalah bagaimana seorang anak itu peka. Tidak usah tunggu disuruh, tidak usah tunggu dipanggil, dia sudah lakukan duluan. Dia sudah paham, dia sudah peka apa yang dibutuhkan oleh orang tuanya. Ini tingkat kedua. Tingkat pertama tadi apa? Nanti disuruh, Nanti dipanggil, nanti disuruh, baru dia bergerak. Tingkat paling atas jamaah sekalian adalah ketika seorang anak mau mengorbankan kebahagiaannya, mau mengorbankan kenyamanannya sendiri untuk kenyamanan dan pengorbanan atau untuk kenyamanan dan kebahagiaan orang tua. Ketika dia mau bersusah payah, ketika dia mau tidak memenuhi hak-hak dirinya sendiri, mengorbankan kesenangan dirinya untuk agar kesenangan orang tuanya itu bisa terpenuhi. Ini yang tertinggi jemaah sekalian, bakti kepada orang tua yang tertinggi. Nah, kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika fima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jadi ayat sebelumnya kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Kita taat apa yang mereka perintahkan kepada kita. Tapi kata Allah, kalau mereka memaksamu untuk melakukan kesyirikan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, kalau mereka, kata Allah Subhanahu, kalau mereka memaksa kalian, menyuruh kalian untuk menyekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ma laysa laka bihi ilm, dengan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu terhadapnya, fala tuti'huma, jangan kalian taati mereka. Jangan kalian taati mereka. Jadi di sini jemaah sekalian, memang kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Memang kita disuruh untuk taat, tapi taatnya pada hal-hal yang ma'ruf. Kalau kita disuruh atau diperintahkan untuk berbuat maksiat, apalagi disuruh syirik, disuruh kafir, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk pada hal-hal yang dimurkai atau pada hal-hal yang berhubungan dengan maksiat kepada sang Khalik. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil Khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada kemaksiatan kepada sang Khalik. Innama ta'atu bil ma'ruf, fil ma'ruf, kata Rasulullah. Taat itu pada hal-hal yang ma'ruf saja. Kalau kita diperintahkan oleh orang tua kita suruh pijit, suruh beli makanan, suruh ke pasar, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah disuruh pada hal-hal yang berbau maksiat, apalagi sudah menjurus kepada kesyirikan, maka tidak ada ketaatan. Tidak wajib kita untuk taat kepada mereka pada kondisi seperti itu. Nah, terkait hal ini jamaah sekalian, ketika Allah mengatakan fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, ini ada sebab turunnya, yaitu ketika terkait dengan kisah salah seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi ketika awal-awal dakwah Nabi SAW, ini Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang yang menerima Islam pada awal-awal kali.
ya beliau termasuk